Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryati. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Umar, bagaimana kabarnya Umar hari ini? Alhamdulillah Umar hari ini sehat walafiat. Dan bagaimana untuk Pak Rahmat? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apa. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bertemu kembali, belajar bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Dan tentunya kita menjaga apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita harus jaga kesehatan ini. Anak-anak, di musim pandemi COVID-19 ini kita harus mentaati protokol kesehatan, ya. Tentunya dengan selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ya benar ya. Itu minimal. Yang lainnya kita harus menjaga imun tubuh kita supaya kita tetap segar, bugar, tetap sehat. Nah, anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus berdoa, ya, agar apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk, kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi, dan kali ini kita akan pelajari pada subtema yang kedua, ya Bu Maria. Betul. Perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak semuanya, kalau kita lihat ini teman-teman kita, pakaiannya bermacam-macam ya Bu Maria. Ada yang berwarna hijau, ada yang biru, ada yang ungu, ya, ada yang kuning, ada yang merah, ya. Ini ada yang hijau tua, ya, ada yang mengenakan kerudung, ya, ada yang mengenakan sandal ya Bu Maria. Ada yang mengenakan sepatu, ada yang mengenakan celana jeans, ya, dan bermacam-macam. Kan? Ini semuanya hasil produksi dari sandang. Anak-anak semuanya, hari ini kita pelajari pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, tentu ada tujuan belajar yang kita capai nanti setelah kita selesai belajar. Nah, diharapkan setelah selesai belajar, anak-anak dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang dengan tepat. Yang kedua, menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian dengan tepat. Keempat, memperagakan kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian dengan lentur. Yang kelima, mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. Yang keenam, menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, yuk kita pelajari, kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita baca teks berikut ya. Nah, tentu anak-anak harus memperhatikan
kaidah bahasa Indonesianya ya Bu Maria. Titiknya di mana, membacanya dan sebagainya. Ya, silakan Bu Maria dipandu anak-anak. Anak-anak, yuk mari kita baca ya. Anak-anak bisa mengikuti atau nanti mengulangi lagi membaca pada halaman 85. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Anak-anak semuanya, silakan anak-anak dibaca ulang. Apa yang telah dibaca bersama dengan Bu Mariati tadi. Nah, ketika membaca, yang perlu kamu perhatikan, yang pertama, anak-anak harus memperhatikan nama-nama kain adat, ya, dari mana asalnya. Ya, anak-anak harus paham, harus tahu. Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi, informasi Bu, setiap paragraf atau pokok-pokok informasi dari setiap paragraf. Caranya bagaimana? Ya, caranya seperti biasa, cari kalimat utama dari setiap paragraf. Biasanya ada di kalimat yang pertama, tapi tidak selalu. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah ketemu semuanya, sekarang, nah kamu tuliskan di sini. Nah, nomor, nama kain, kemudian dari daerah mana atau daerah asalnya, ya Bu Maria. Kayak tadi ada kain apa tadi Bu Mar? Kain bla-bla dari mana? Jawa, gitu ya Pak? Ya, dari Jawa. Yang dari Sumatera apa tadi? Ya, dari Kalimantan apa? Tadi Ya, silakan ya. tuliskan di sini. Kamu cari di bacaan tadi. Kemudian anak-anak, sekarang yang berikutnya yang diminta Pak Rahmat. Nah, tadi ada 5 paragraf. Nah, setiap paragraf itu punya pokok-pokok informasi. Nah, kamu tuliskan di sini informasi yang disajikan dari setiap paragraf tadi. Jelas ya anak-anaknya? Nah, anak-anak semuanya, seperti kamu ketahui bahwa kain adat itu biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa digunakan pada waktu tari, ya, menarik tradisional. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak masih ingat nggak kemarin tari yang kemarin kita buat, yang kita
ajarkan kemarin yang di pembelajaran sebelumnya. Tentu masih ingat ya Bu Maria? Nah sekarang silakan anak-anak menari kembali. Boleh dengan tariannya kemarin, tapi boleh dengan gerakan baru, Man. Tapi anak-anak harus tahu mana gerakan yang lemah, mana gerakan yang kuat. Ya, gerakan lemahnya mana, gerakan kuatnya mana. Divariasi supaya tarinya lebih indah ya Bu Maria. Tidak monoton lemah saja atau kuat saja nanti ya, supaya lebih enak dilihat. Anak-anakku semuanya kalau kita lihat bajunya teman-teman kita ini Bu Maria, ada motif-motifnya Bu. Motif batiknya ya? Ada motif batiknya. Nah, motif batik itu ternyata terdiri dari bangun-bangun datar. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang lingkaran, ada yang berbentuk bunga. Nah, ini semuanya ini merupakan gambar bangun-bangun datar. Tapi benar, ini ada yang mempunyai simetri lipat, ada yang tidak mempunyai simetri lipat, ya, ada yang mempunyai simetri lipat dan ada yang tidak. Nah, yang mempunyai, yang dimaksud simetri lipat yang seperti apa? Yang mempunyai simetri lipat yang seperti apa? Nah, ini kayak segitiga ini, mungkin ini punya simetri lipat. Lingkaran punya ya Bu Maria. Nah sekarang, nah ini ada sebuah gambar. Nah ini gambar, ada dua buah gambar ya Bu Maria. Ini gambar ini yang pertama mempunyai simetri lipat, maka disebut dengan simetris. Yang kedua tidak mempunyai simetri lipat, maka disebut dengan tidak simetris. Nah sekarang kita coba yuk bersama-sama yuk. Sekarang Bumar punya gambar. Ini kan gambarnya Bumar. Anak-anak kita amati ya. Gambar ini buka simetris atau tidak simetris. Bukan Bumar. Ya. Ya. Nah coba kita potong. Gambar ini simetris atau tidak. Potong sesuai gambarnya ya Bumar ya. Iya. Sesuai garis yang ada di gambarnya. Hati Kumar. Iya. Iya. Ya, Nana perhatikan ya. Nah, gambar tadi kamu lihat, jika dilipat Bumar akan berimpact, tidak ada sisanya. Maka gambar ini disebut simetris, ya. Paham anak-anak? Ya. Terus yang kedua, gambar yang tidak simetris. Nah, anak-anak semuanya sekarang Parma juga punya gambar nih. Nah, bentuknya kayak begini, nggak keruan. Nah, kita coba ya, apakah ini simetris atau tidak ya Bu Maria? Nah, sekarang akan saya potong sesuai dengan garis yang ada di gambar ini. Ini. Ya, saya potong. Nah, saya potong semuanya keliling luar. Agak lama sedikit, ya apa-apa ya Bu Maria, sabar ya. Karena nanti anak-anak di rumah juga mencoba nanti ya. Karena ini tadi buatnya berliku-liku. Ya, memang biar nah, saya potong terus saya potong sesuai garisnya, di tepi garisnya. Iya, saya potong. Tinggal sedikit mah, nggak usah tergesa-gesa. Nggak usah. Yang penting anak-anak paham apa
yang dimaksud dengan simetris, ya. Dan bagaimana yang tidak simetris, ya. Sampai selesai. Iya, selesai. Nah, ini anak-anak ya gambarnya ya. Nah, sekarang coba kita lipat ke sini. Ternyata tidak tertutup ya Bu Maria. Masih ada yang lubang. Saya lupa ke sini. Saya coba kemana ya? Ke sini coba ke sini. Masih ada yang sisa juga ya Bu Maria. Coba mau kemana ini? Ini ke sini juga nggak bisa. Nah, ini anak-anak karena masih ada sisa yang tidak tertutup ini, maka ini dikatakan tidak simetris. Ini tidak mempunyai simetri lipat. Jelas ya anak-anak ya? Paham? Nah, kalau ini punya simetri lipat karena apa? Pada sumbu simetri, ya toh? Kalau kita melipatnya menggunakan sumbu simetri akan menghasilkan lipatan yang berimpit, semuanya tertutup, ya? Maka ini disebut simetris, ya. Jelas anak-anak ya. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Bangun datar memiliki simetri lipat jika yang pertama dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Iya, seperti ini ya anak. Ya, ini yang sama besar. Sama besar. Ya. Kalau punya Pak Arman nggak sama besar, yang satu besar, satu kecil. Ya. Yang kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Iya, ini saling menutupi, ya. Tidak ada sisa. Punya aku sisa banyak Bu. Punya aku sisa banyak. Ya. Yang ketiga, memiliki sumbu simetri. Iya, mana yang katakan sumbu simetri ini anak-anak? Ya, ini namanya sumbu simetri. Jelas anak-anak? Jelas. Nah, anak-anak semuanya, sekarang anak-anak boleh mencoba di rumah Mbak. Iya. Tapi dengan bangun datar yang sudah ditentukan Pak Rahmat ini. Nah, ini Mbak bangun datarnya. Ada persegi, mencoba itu ya. Persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, kemudian segitiga siku-siku, trapesium sama kaki, layang-layang dan lingkaran. Nah, kamu cari ada berapa simetri lipatnya, kamu tuliskan di sini. Jelas ya anak-anak ya? Nah anak-anak untuk dapat menentukan belah ketupat mempunyai berapa simetri, anak-anak harus mencoba menggunakan gambar ya, di kertas digambar terus kita lipat. Dipotong ya. Bu. Terus dipotong. Nah ini kalau dilipat berimpit enggak? Ada sisanya enggak? Nah ya. Oke, jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, sekarang apa ya tugasnya hari ini? Kayaknya ini Bu. Iya. Ini tugasnya hari ini. Dan ini nggak ada di buku loh Bu. Harus mencoba. Ya. Mencoba ya. Dicoba. Kalau sudah diisi jumlah simetrinya dari bangun datar tadi, kemudian difoto kirim. Ya simple saja tugasnya ya. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandal. Yang kedua tadi pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandal. Yang ketiga tadi menari ya Bu Maria, kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian. Dengan yang terakhir simetri lipat pada bangun datar. Nah anak-anak semuanya, saya tanya sekarang, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan nggak? Kemudian apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini?
Anak-anak semuanya, sebagai penutup, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat mengucapkan terima kasih yang terkira kepada anak-anak semuanya, dan minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Benar juga ya anak-anak. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Benar juga minta maaf. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.